Perjalanan dari Batam ke Malaysia. Halo, assalamualaikum. Hai teman-teman. Nah, kemarin itu kita sempat jalan-jalan ke Malaysia bareng Ayah dan Nahwan. Jadi sedikit cerita, jalan-jalan kali ini kita benar-benar pergi sendiri aja ya, tanpa tour guide maupun ikut travel. Karena itu, aku bakal share sedikit pengalaman perjalanan kami dari Batam ke Malaysia. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang juga punya rencana pergi sendiri ke Malaysia. Perjalanan kali ini kita lewat Batam Center Point ya, karena ini adalah pelabuhan yang paling dekat dengan rumah kita. Selain lewat Batam Center ini, kalian juga bisa lewat dari Harbour Bay ya. Ini H-1 sebelum keberangkatan, kita langsung datang ke Batam Center Point ini untuk pembelian tiketnya. Jadi untuk pembelian tiket ini sebenarnya sudah bisa online ya, katanya bisa lewat aplikasi easybook.com. Tapi aku nggak tahu, kemarin itu pas aku coba-coba ternyata entah error atau gangguan apa, nggak bisa. Jadi kita putuskan langsung datang ke sini untuk pembelian tiketnya. Nah, kita masuk ke bagian tiketing ini ya. Di sini kita bisa pilih kita mau naik kapal yang mana. Jadi kalau dari Batam Center Point ini kita punya dua pilihan ya. Nah, tujuannya bisa ke Pasir Gudang ataupun ke Tulang Laut. Nah, kalau dari Harbour Bay Batam nanti tujuannya itu bisa ke Putri Harbour di Johor. Setelah lama melihat-lihat, akhirnya kita putuskan menggunakan Dolphin Fast Ferry ya, yang nantinya akan bertujuan ke Tulang Laut. Untuk pembelian tiket, kita wajib membawa paspor dan mengisi yang namanya MDAC ya. Ini adalah peraturan baru untuk ke Malaysia. Bagaimana cara mengisinya, nanti aku bakal bikin satu video khusus pengisian untuk MDSC ini ya. Nah, ini untuk pembelian tiket tadi kita harus menggunakan uang cash ya. Jadi kita ke ATM dulu. Setelah itu kita balik lagi ke counternya. Nah, untuk jadwal keberangkatan ferry Dolphin dari Batam Center ini yaitu dimulai jam 6.45 pagi ya, dan last ferry-nya itu jam 17. Oke, alhamdulillah kita sudah beli tiketnya ya. Kita beli tiket yang PP, yang pulang pergi. Nah, kalian bisa lihat sendiri harganya. Harga ini sudah termasuk seaport tax dari Batam Center ke Tulang Laut ya. Tapi nanti saat pulang dari Tulang Laut kita wajib membayar taksnya lagi. Oke, bismillah, karena kita memilih kapal yang pertama yaitu jam 6.45 keberangkatan. Jadi kita berangkat dari rumah itu setelah sholat subuh ya, biar nggak ketinggalan dan nggak buru-buru. Alhamdulillah kita udah nyampe sini lagi ya, dan pagi ini masih cukup sepi. Oke, jangan lupa bawa semua paspor dan tiketnya. Kemudian kita naik ke lantai 2. Nah, di situ ada tulisan keberangkatan ya. Jadi kita ikuti aja tandanya, kita masuk ke sana. Untuk bagian imigrasinya ya, pengecekan paspor dan lain-lain. Di sini juga bisa langsung ke Mega Mall ya kalau kita masih lama untuk jadwal keberangkatannya. Nah, sekarang kita sudah berada di ruang tunggu ya setelah melalui proses imigrasi tadi. Jadi pas tadi di dalam itu nggak boleh di videoin ya. Jadi aku nggak ada ngambil videonya. Nah, sekarang kita sedang menunggu. Oke, setelah beberapa saat menunggu, waktunya kita berangkat. Alhamdulillah antriannya itu nggak panjang ya, karena kita itu perginya di hari biasa, bukan di hari libur. Jadi perjalanan kali ini memang sengaja kita perginya itu di hari-hari biasa ya, supaya ya itu nggak rame dan nggak desak-desakan. Karena kalau di hari libur atau di tanggal merah, katanya itu biasanya rame banget. Masya Allah, Nahwan senang banget bisa lihat kapal. Alhamdulillah, sekarang kita sudah berada di dalam kapal. Tuh ya, kursi penumpangnya masih banyak yang kosong. Oke, udah setengah perjalanan. Ini kita udah melewati Singapura. Setelah 2 jam di kapal, akhirnya kita nyampe juga. Alhamdulillah, sekarang kita masuk, kemudian proses imigrasi lagi. Sama seperti sebelumnya, di dalam sini nggak boleh di videoin ya. Pengecekan paspornya udah selesai, sekarang kita lanjut. Nah, dari sini kita mau turun, kemudian kita mau pesan Grab menuju ke Larkin. Larkin itu apa ya istilahnya, kalau di kita itu terminal ya. Oke, Grabnya udah nyampe, sekarang kita sudah di mobil. Untuk biayanya dari Pelabuhan Tulang Laut ke Larkin itu sekitar 15 ringgit. Alhamdulillah kita sudah nyampe Larkin. Dari sini kita turun ke bawah ya, karena untuk pembelian tiket busnya itu ada di bawah. Karena udah hampir jam makan siang, akhirnya kita putuskan untuk cari makan siang dulu. Setelah muter-muter, akhirnya kita putuskan buat makan di sini aja. Selesai makan siang, ayah langsung mengantri untuk membeli tiket bus ke TBS ya. Tapi antriannya panjang banget.
Jadi kita juga baru tahu ya, ternyata untuk pembelian tiket bus ini juga bisa online ya melalui aplikasi easybook.com. Jadi kalau kalian nggak mau ngantri lama kayak kita, bisa dipesan online ya. Nah, untuk harga tiketnya dari Larkin Central ke TBS itu sekitar Rp35 ya. Ini kita dapat jadwalnya, yaitu berangkat pukul 1:10. Ini kita udah mau berangkat ya, kita cari bus kita itu yang mana sesuai tiket. Karena tujuan kita dari sini ke Kuala Lumpur, jadi nanti kita tujuannya itu ke TBS atau Terminal Bersepadu Selatan ya, kalau nggak salah namanya. Nah, perjalanan dari Johor ke KL ini cukup jauh ya. Jadi kita itu di bus itu sekitar 5 jam perjalanan. Sudah pasti di dalam bus ini kita gunakan waktunya untuk tidur. Alhamdulillah, lama banget di dalam busnya guys. Kita akhirnya sampai di TBS. Welcome to Terminal Bersepadu Selatan. Masya Allah, dalamnya itu bagus banget. Pokoknya kayak mall-mall gede gitu ya. Jadi dari TBS ini kita mau langsung pesan Grab menuju hotel yang udah kita pesan sebelumnya. Oke, bagi kita yang mau pesan Grab ya, pesan mobil, itu kita menuju ke pintu atau gate C ya. Nah, ini rame banget ya yang pada menunggu jemputannya datang. Setelah beberapa lama menunggu, akhirnya mobil kita datang juga ya. Jadi hotel kita itu ada di daerah KLCC. Dari TBS tadi ke hotel itu harga Grabnya sekitar Rp45. Ya lumayan juga ya harganya. Dan kita juga baru tahu setelah melihat-lihat di aplikasi online, ternyata dari Larkin tadi kita juga bisa langsung menuju Berjaya Times Square ya. Nggak perlu lewat TBS karena ternyata dari Berjaya Times Square itu lebih deket arahnya ke hotel tempat kita menginap. Tapi nggak apa-apa deh, hitung-hitung kita jalan-jalan ya. Di KL ini kita udah mulai bisa lihat banyak gedung-gedung yang tinggi banget. Alhamdulillah kita udah nyampe di hotel itu ya, hotel kita KLCC The King Boutique Hotel. Nah ini ada kayak icon duriannya gitu. Ini kita nyampenya udah mau maghrib ya. Oke, karena kita udah nyampe, segini dulu videonya ya. Next video aku bakal review tentang hotel tempat kita menginap. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa like and share kalau kalian rasa informasi ini bermanfaat.